yang satu karena malu duduk di depan, yang satu pulang lagi. Apa kata Nabi? Yang mencari celah yang kosong dapat jaminan sukses, selamat, bahagia dunia akhirat. Yang karena malu duduk di belakang sampai nggak kelihatan, Allah juga malu sama dia, terserah maunya dia apa. Yang pulang lagi kehilangan jaminan. Maka mari diisi dulu soft-soft yang kosong, kita akan segera mulai. Adik-adik bisa tenang dulu. Yuk kita tenangkan hati kita dengan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwat billah rahimakumullah. Wabil khusus para kiai, para alim ulama, para bini sepuh, sesepuh, taladi sepuh, para haji lanaja sekalian, tokoh masyarakat, juga yang istimewa pada kesempatan kali ini Bapak Ketua DKM, Bapak Budi Santoso SEMM. Pundi Pak Budi bau? Juga Bapak Ketua Yayasan kita Bapak Siswanto. Rawuh Pak Siswanto. Juga Bapak Wakil Ketua DKM kita Bapak Heru Wibowo. Masya Allah. Juga semua yang hadir di sini, ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini terasa istimewa karena Masya Allah hingga detik ini kita masih diberi kekuatan untuk bisa menjalankan bulan suci Ramadan dengan baik. Bapak sekalian, pripun kabaripun? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Tolong semua senyum dulu. Senyum dulu semuanya. Orang yang senyum sekali sehari insya Allah masih hidup. Orang yang senyum 10 kali sehari sehat. Orang yang senyum 100 kali sehari sama dengan olahraga mendayung 10 menit, sehat banget. Orang yang senyum-senyum 1000 kali per hari kudu diperiksa ke. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bapak sekalian, kenalkan saya Restu Sugiarto. Kalau di TV sering dipanggil Ustadz Cinta. Saya yang ngasuh Take Me Out Indosiar, Klinik Cinta Indosiar, Indahnya Cinta MNC TV, Taman Cinta, Majlis Cinta MNC Muslim Indovision, dan masih banyak lagi. Mengapa dijuluki Ustadz Cinta? Karena saya paling senang membantu yang masih jomblo-jomblo, yang masih sendiri untuk menemukan pasangannya. Adakah duda di sini? Wonten duda mboten? Oh wonten. Wonten rondo mboten? Oke, janda dan duda jangan pulang dulu, nanti kita nikahkan langsung di sini ya. Alhamdulillah sudah banyak yang kita bantu sampai akhirnya berhasil menikah atas izin Allah. Semoga nanti para janda, duda dan para jombloan jombowati segera diberi jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita telah hadir sosok yang istimewa yang Allah hadirkan di tengah kita. Namanya adalah Syekh Anas Jabir. Beliau ini adalah adik kandung dari Syekh Ali Jabir almarhum, adik kandung yang ke-11. Jadi beliau ini 12 bersaudara, semuanya penghafal Quran. Syekh Anas ini adalah adik yang ke-11. Di usia 13 tahun alhamdulillah atas izin Allah sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dan usia 14 tahun sudah jadi imam di
masjid-masjid di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau lahir di Madinah dan di Indonesia sudah 5 tahun ini, jadi sedikit banyak sudah bisa bahasa Indonesia. Apalagi saat ini beliau banyak keliling bareng kita ke pelosok-pelosok negeri untuk mengajak semuanya mencintai Al-Quran, apalagi ini di bulan Ramadan. Angkat tangan dulu, yang cinta Al-Quran angkat tangan. Yang cinta Al-Quran angkat tangan. Yang enggak cinta boleh pulang ya. Semua cinta? Semua cinta? Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, beliau ini sangat concern di bidang Al-Quran, merindukan semuanya masuk surga. Salah satunya karena mencintai Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nabi bersabda, do wacanan Quran, sinauno Quran, karena nanti di akhirat Quran akan datang lagi menemui kita, kemudian berikan syafaat kepada siapapun yang menjadi temannya Al-Quran. Semoga kita termasuk temannya Al-Quran, sahabatnya Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, karena waktu sudah agak malam, kita akan langsung simak tausiah dari beliau terkait dengan Al-Quran. Tapi sebelumnya, mohon maaf, ibu-ibu, di mana ibu-ibu? Oh, di atas ya? Yang di sana siapa? Ibu-ibu juga? Oke, ibu-ibu banyak sekali ternyata ya. Ibu-ibu kelihatan ya ibu ya? Kelihatan? Ibu-ibu pengen masuk surga enggak? Pengen? Masya Allah. Ini Ramadan, Allah sediakan surga untuk kita semuanya. Fil jannati thamaniyatu abwab. Surga itu memiliki 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Di dalamnya ada pintu yang dinamakan ar-rayyan, yang khusus akan diperuntukkan orang-orang yang puasa. Dan ternyata ada pintu lain lagi selain pintu ar-rayyan, yaitu pintu az-zikr. Pintu untuk orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Dan Al-Quran adalah dinamakan az-zikr karena di dalamnya ada kumpulan zikir yang luar biasa. Maka siapa yang tak hanya banyak zikir, tapi juga bahkan menghatamkan Quran berkali-kali, semoga Allah persiapkan masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, bismillah. Sudah terlihat Bapak Ibu sekalian, semuanya mohon konsentrasi ke depan. Kita akan simak langsung tausiah dari Syekh Anas Jabir. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah,
Maha suci Allah, kita tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang saya muliakan, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimuliakan. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Sehat? Masih semangat? Saya lihat matanya begini. Kenapa? Sudah capek ya? Subhanallah. 2 malam yang lalu saya salat di masjid. Masya Allah, jamaahnya setiap malam 1 juz. Sebelum kita ke masjid, dari hotel saya bilang kalau 1 juz per malam pasti 1 saf jamaahnya. Begitu sudah sampai masjid, full masjidnya, lebih besar dari Masjid Islamic Center di Solo. Karanganyar. Full sampai ujung, Masya Allah. Bahkan imamnya, saya minta maaf dari jemaah karena kalau panjang-panjang tidak bisa. Karena saya ceramah subuh, ceramah tarawih, habis tarawih dan salat tarawih. Lama-lama habis suara. Jadi yang pendek-pendek saja. Begitu imam maju, salah satu imam, Masya Allah, bacaannya luar biasa, tapi pelan. Saya bilang, oh bacaannya pelan banget. Kalau kita di Masjid Nabawi, Masjid Haram, salat 1 juz 1 malam, bacaannya agak cepat, tak pelan. Kalau baca panjang, kita agak cepat. Tapi dia baca pelan. Anda bilang, pasti jamaah ini kabur. Tapi habis selesai dari salat, jamaah masih sampai ujung masjid. Full. Masya Allah. Jadi jangan merasa agak berat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita agar bisa melaksanakan amal ibadah tanpa capek, bahkan merasa nikmat. Semakin lama semakin nikmat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat 1 rakaat, kata sahabat Nabi Rasulullah baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Rakaat yang pertama ini 8 juz sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baca begitu panjang ya Rasulullah? Nikmat, khusyuk min hayati Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله." Kalau Allah turunkan Al-Quran di atas gunung, tidak bisa gunung itu, hancur, berat, sangat berat Quran. Tapi ternyata kita ini manusia memiliki hati lebih keras daripada batu, daripada gunung. Tapi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita lembut, hati kita selalu khusyuk, merasa nikmat. Karena kalau hati kita selamat, semua amal ibadah menjadi mudah nikmat. Bahkan dijaminkan selamat dari siksa neraka jahannam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Thumma nunajji alladhina ittaqaw وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا." Nanti di hari kiamat Allah selamatkan orang dari siksa neraka jahannam, orang-orang yang bertakwa, selamat dari neraka jahannam. Takwa di mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-taqwa hahuna." Takwa di sini. Kalau kita dengar cerita Rasulullah, wajar itu Rasulullah salat panjang. Kalau kita dengar sahabat Nabi salatnya panjang, ya setiap malam khatam 30 juz Uthman bin Affan, ya wajar itu sahabat Nabi juga. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tahu siapakah orang yang imannya sangat menakjubkan? Subhanallah, kok bisa orang itu beriman? Kata sahabat Nabi, mungkin Nabi maksudnya imannya sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, bagaimana saya tidak beriman? Saya Nabi, pasti akan beriman kepada Allah Subhanahu. Kata sahabat, berarti mungkin maksudnya malaikat Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Allah, Allah ciptakan malaikat dengan tangannya sendiri dari nur, cahaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat tidak punya syahwat. Malaikat tidak ada syahwat. Manusia syahwat dan akal. Kalau hewan syahwat tambah akal. Kalau malaikat hanya akal, tidak ada syahwat. Wajar kalau malaikat, wajar dia beriman kepada Allah dan Rasul, wajar bertaat, beribadah. Kata sahabat, berarti kita ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana kalian tidak beriman? Allah menutuskan Nabi kepada kalian. Kalian langsung lihat Nabi, langsung dengar ceramah dari Nabi, lihat mukjizat Nabi. Wajar beriman. Kalian adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa kata sahabat? Kata Rasulullah, orang yang datang di tahun-tahun yang akan datang, mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tidak bertemu dengan sahabat Nabi, tapi mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu guru saya, dia datang ke Indonesia di bulan Ramadan. Ulama di kota Madinah. Datang salah satu hari masuk di masjid, ternyata masjid itu setiap malam baca 3 juz. Setiap malam, bukan 1 juz. 3 juz. Di Indonesia, bukan di Arab, di Indonesia, di Jakarta. Ustaz ini dia masuk ke masjid, dia bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Dia salat di satu saf. Saf yang di depan dia ada satu orang langsung di depan dia. Kakinya 1. Bukan 2. Kakinya 1 saja. Tapi dia berdiri dari awal salat sampai selesai. Raka'ah yang pertama, imam baca setengah juz. Setengah juz. Raka'ah yang kedua, imam baca setengah juz. 2 rakaat, 1 salam, 1 juz. Raka'ah yang ketiga, setengah juz. Raka'ah yang keempat, setengah juz. 4 rakaat, 2 juz. Lanjut, rakaat yang kelima, baca 1/4 juz. Rakaat yang ke-6 1/4 jadi setengah juz. Tambah lagi rakaat yang ke-7 dan 8 1/4 jadinya 3 juz. Kata guru ini, wallahi dari awal salat, dari awal mulai sampai selesai tidak pakai tongkat. Berdiri saja. Subhanallah. 1 kaki. Bagaimana orang itu bisa? Bagaimana bisa? Hatinya kuat. Kalau hatinya kuat, badannya langsung ikut menjadi kuat. Kenapa kita lihat yang datang salat subuh rata-rata yang tua saja? Kenapa? Bahkan anak muda sehat, kuat. Tapi ternyata kalau dengar azan subuh, ini yang kuat, ini yang sehat, tidak bisa angkat selimut. Berat selimut ini. Tidak bisa, tidak bisa. Tapi yang tua, ya, yang rumahnya jauh dari masjid, kemarin kita saat menuju acara subuh, dalam perjalanan, saya lihat ibu-ibu jalan kaki di jalan raya, jalan kaki. Anda bilang, mau kemana ini? Kita jalan terus naik mobil, 2 menit kita jalan naik mobil. Berarti lebih dari 200 meter. Baru Anda lihat, oh ada masjid. Keluar dari rumahnya, jalan kaki di malam hari menuju masjid. Ibu-ibu. Bagaimana bisa begitu? Hatinya kuat. Makanya kita harus fokus untuk hati. Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sama Nabi belajar niat sebelum kita belajar beramal. Niat kenapa? Karena tempat niat hati.
Kalau hatinya siap untuk menjadikan niat ikhlas, hatinya akan siap melaksanakan amal ibadah dengan ikhlas, akan merasa nikmat dan khusyuk. Bagaimana kita lembutkan hati? Kuncinya satu, Al-Quran. Al-Quran. Umar ibn al-Khattab dengar Quran masuk Islam. Banyak sahabat Nabi dengar Quran masuk Islam. Banyak orang kafir dengar Quran masuk Islam. Banyak ulama. Al-Fudail bin Iyad contoh ini. Salah satu orang ulama. Sebelum dia orang bermaksiat, banyak dosa. Tapi salah satu hari dengar satu ayat, langsung dia merasa ini panggilan dari Allah kepada dia. Langsung dia taubat menjadi orang ulama. Ulama terkenal. Al-Fudail bin Iyad. Umar ibn al-Khattab, tahu Umar ibn al-Khattab? Dengar cerita Umar ibn al-Khattab? Umar ibn al-Khattab orangnya besar, tinggi, badannya kuat, hebat. Saat dia masuk Islam, muda, usianya muda, di bawah 30. Kata sahabat Nabi, saat Umar masuk Islam, baru kita bisa beribadah terang-terangan. Selama Umar tidak masuk Islam, mereka sembunyi-sembunyi. Tapi Umar masuk Islam, semuanya tawaf di depan orang kafir, di depan Quraisy, tawaf di depan Ka'bah. Tak ada yang berani lawan karena ada Umar. Semuanya takut. Hebat. Syaitan saja takut dari Umar. Lihat Umar di jalan situ, langsung kabur cari jalan lain. Salah satu sahabat Nabi, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, kata sahabat itu, aku mau bertanya kepada Umar ibn al-Khattab, bertanyaan tentang agama. Ada satu masalah yang saya ingin bertanya kepada Umar. Setiap hari aku bertemu dengan Umar, mau bertanya, aku takut dari Umar, tidak jadi bertanya. Besok ketemu lagi, mau bertanya, takut lagi dari Umar, tidak jadi bertanya. Tahu berapa lama? 1 tahun. Selama 1 tahun, setiap hari mau bertemu, mau bertanya, tidak bisa. Khawatir, takut dari Umar. Hebat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah menutuskan Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi Umar. Tapi tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar ini salah satu hari berjalan di kota Madinah di malam hari. Dia dengar satu ayat. Inna 'adzab rabbika lawaqi'. Satu ayat. Tahu apa yang terjadi? Pingsan Umar. Diangkat, bawa ke rumahnya. 3 hari dirawat. Ini sakit apa wahai Umar? 3 hari dirawat di rumahnya. Sakit apa? Takut dari Allah. Dengar ayat Quran, pingsan, tak bisa, subhanallah, tak bisa tahan. Betul-betul hatinya lembut, walaupun kuat hebat, tapi hatinya lembut. Dengar Quran, Abu Bakar As-Siddiq, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memajukan Abu Bakar jadi imam, sahabat bilang, ya Rasulullah, jangan Abu Bakar. Kenapa? Kita tidak faham kalau dia salat. Kenapa tidak faham? Dia salat, nangis terus. Mereka tidak tahu ini lagi baca Al-Fatihah, lagi baca Al-Baqarah, lagi baca apa, tak ada yang tahu. Nangis. Dari ujung masjid kedengaran nangisnya. Tak ada mic ni. Tapi dari ujung masjid kedengaran suara dia nangis. Subhanallah. Hatinya lembut karena Al-Quran sangat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang yang hatinya dia isikan dengan Quran, itulah orang yang hidup. Tapi kalau hatinya kosong, tidak ada Quran, itu orang mati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awaman kana maytan fa ahyaynah
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Subhanallah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berzikir kepada Allah, yang sering-sering berzikir, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, tahu seperti apa? Mathalul hayyi wal mayyit. Seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Bahkan dia hidup, dia makan, dia minum, dia salat, tapi lidahnya tidak sibuk dengan Quran, hatinya tidak sibuk dengan Quran. Datang ke masjid, bawa Quran dari rumah. Habis selesai salat, balik ke rumah, baru sudah sampai rumah, oh, Quran ketinggalan di masjid. Ya gimana? Ya udah, besok saya ambil, besok subuh. Tapi coba kalau dia tinggalkan HP, kalau HP-nya ketinggalan gimana? Langsung kabur, lari-lari ke masjid. Mana HP? Tak bisa tidur, tak mungkin bisa tidur. Baru buka Quran, ya, sambil melihat halaman belakang. Mau khatam ini, Alif Lam Mim, lihat halaman belakang. Contoh ini. Baru buka Quran, ya, mau baca, dia lihat Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Panjang sekali ini. Masih lama. Sadaqallahul azim. Banyak orang begini. Banyak orang baru baca Quran, ya, baru baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Coba tutup Quran sebentar, tutup, segar langsung, hilang tidurnya, subhanallah. Kenapa? Karena hati. Kita baca Quran hanya dengan mulut, tak pernah menyentuh hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Quran mubarak, berkah. Allah berikan keberkahan bagi Quran. Demi Allah kunci kebahagiaan, kunci keselamatan, kunci rizki, kunci anak yang menjadi anak salih, keturunan yang salih. Dan kalau ingin mendapat anak, kalau ingin mendapat semua sesuatu di dunia, Al-Quran. Al-Quran kuncinya. Shifa'un lima fis sudur. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tujuannya apa Quran ini? Bukan hanya baca aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La. Baca Quran liyadabbaru ayatih, agar manusia mentadabburi ayat Al-Quran. Orang Arab kalau salat rata-rata khusyuk, nangis. Kenapa nangis? Karena mereka dengar, karena mereka faham, karena mereka menhayati. Ternyata juga saya kemarin pernah salat imam di Jakarta. Kemudian saya baca-baca terus, jamaah banyak yang nangis. Apalagi kalau qunut, tambah nangis. Ya. Habis salat, semuanya datang, Alhamdulillah, belum, terima kasih Syekh. Betul-betul kita merasa di Madinah. Tapi lain kali, mohon maaf Syekh, yang pendek-pendek saja ya. Dia minta yang pendek. Walaupun dia merasa khusyuk, merasa nikmat, merasa menangis, tapi ternyata nangis karena tidak faham. Kalau orang Arab nangis karena faham. Kalau orang Indonesia nangis karena tidak faham. Makanya kita harus belajar. Saat kita baca Quran, usahakan baca arti, baca terjemah. Ini apa artinya? Allah minta apa dari kita? Kenapa Quraisy tolak Rasulullah SAW? Tolak Al-Quran. Kenapa? Pasti ada sesuatu. Salah satu hari Rasulullah berdiri di kota Makkah baca surah An-Najm.
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. Hanya baca Quran dari awal sampai akhir. Semua orang yang hadir, muslim, kafir, semuanya lagi dengar bacaan Nabi, lagi fokus, lagi perhatikan, lagi khusyuk. Tak ada yang ngomong, tak ada yang pergi, semuanya khusyuk. Sampai ayat yang terakhir, fasjudu lillahi wa'budu. Rasulullah sujud, semua yang hadir sujud. Orang kafir belum masuk Islam, masih lawan Rasulullah, masih musuh Rasulullah, Abu Jahal, Abu Sufyan, al-akhir, semuanya sujud. Sampai orang-orang yang di luar kota Makkah semuanya dengar berita bahawa seluruh orang yang di kota Makkah sudah masuk Islam. Semuanya sudah masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya masuk Islam. Ternyata tidak masuk Islam, cuma tidak bisa menahan diri. Lagi dengar bacaan Nabi, lagi khusyuk, lagi nikmat. Rasulullah sujud, tak bisa menahan diri, langsung bersujud. Tapi tolak dakwah Nabi hanya karena satu saja, sombong. Dosa yang pertama, sombong. Wahai iblis, sujudlah kepada Nabi Adam, aku lebih baik. Abu Jahal juga dia bilang, saya lebih baik daripada Nabi Muhammad. Kata Abu Jahal, saya lebih baik. Kenapa dia Nabi bukan saya? Abu Lahab juga pamannya, saya lebih baik, saya pamannya. Kenapa bukan saya? Semuanya sombong. Bahkan mereka tahu, yakin bahawa Al-Quran adalah kalamullah, bukan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Wajar. Ini kalamullah, mu'jizat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bukakan hati, selalu membaca doa, Allahumma ij'alil Qur'an al-azima rabi'a qulubina. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ahli Quran, yang mendapatkan syafaah Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul Quran, keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga Allah yang paling dekat, yang terpilih, ahli Quran. Ahli Quran tak harus hafal 30 juz. Ya, jangan kira hanya yang hafal 30 juz. Rasulullah bisa bilang keluarga Allah orang yang khatam 30 juz, bisa begitu. Tapi kata Rasul, ahlul Quran, ahli Quran yang baca, yang mendengar khusyuk, yang baca arti, yang beramal dengan ayat Al-Quran, yang bantu ahli Quran, yang cinta Al-Quran, yang cinta orang yang menghafal Quran. Semuanya akan termasuk ahli Quran mudah-mudahan. Makanya marilah kita berkhusus di bulan Ramadan dekatkan diri kepada Al-Quran, karena syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fi wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk Syekh Anas Jabir. Bapak Ibu sekalian, saya dan Syekh Anas Jabir keliling berbagai kota di Indonesia. Yang mengelilingkan adalah Allah lewat Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa. Dan Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa ini kantor pusatnya di Palestina, kantor Indonesia di Solo. Maka mari kita simak dulu video di depan. Ini kiprah dari Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa yang mengundang kami berdua sampai tempat ini. Dan Masya Allah, saya dan Syekh Anas mendukung penuh yayasan ini, karena yayasan ini sangat peduli dengan
kondisi saudara kita di Palestina. Silakan, sudah bisa di setel, Mas Imam. Silakan dilihat dulu Bapak Ibu sekalian. Ini kondisi terbaru saudara kita di Palestina. Jadi dulu negara Israel itu tidak ada. Mereka adalah tamu di Palestina. Tetapi ternyata mereka tamu yang kurang ajar. Karena mereka mulai menyerobot tanah-tanah di Palestina dengan cara kasar, yaitu menghancurkan rumah-rumah penduduk Palestina, menyerobot tanah-tanah mereka. Karena memang mereka punya target. Di samping menghabisi seluruh penduduk Palestina dan merebut tanah mereka, mereka juga ingin merebut Masjidil Aqsa, satu dari 3 masjid yang disucikan dalam Islam. La tusaddur rihal illa thalathati masajid, illa ila thalathati masajid. Jangan kalian banyak berziarah kecuali ke 3 masjid yang disucikan dalam Islam: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Umat Islam sekarang lebih fokus ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk umrah maupun haji. Tetapi masih jarang yang ke Masjidil Aqsa. Inilah kondisi sekarang ini. Setiap hari ada penembakan. Setiap hari ada pengusiran. Jadi Israel memang pengen merebut Masjidil Aqsa. Mereka punya impian mau meratakan Masjidil Aqsa, mau diganti bangunan jadi kuil Sulaiman. Yang kuil Sulaiman itu mereka persiapkan untuk singgasana raja diraja mereka yang akan muncul di akhir zaman, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Maka sebagai umat Islam kita nggak boleh tinggal diam karena Israel mau merebut Masjidil Aqsa, mau meratakan dan akan dibangun jadi kuil Sulaiman untuk dijadikan kerajaannya Dajjal. Umat Islam harus mempertahankan, dan inilah rakyat Palestina yang mewakili kita menjaga Masjidil Aqsa. Karena mereka menjaga Masjidil Aqsa mewakili kita, konsekuensinya Israel marah. Kemudian saat Idul Fitri mereka mengebom apartemen-apartemen, rumah-rumah umat Islam di sana, agar mereka tidak lagi menjaga Masjidil Aqsa, agar mereka tidak lagi tinggal di Palestina. Karena memang bumi Palestina mau direbut oleh Israel, mau dijadikan negara namanya Israel Raya, yang ibu kotanya Yerusalem, dan mereka katanya akan mengendalikan dunia dan mengalahkan umat Islam sedunia. Ini kondisi terbaru Bapak Ibu sekalian. Satu-satunya provinsi di Palestina yang masih merdeka yaitu jalur Gaza, karena 11 provinsi yang lain sudah dijajah. Satu-satunya provinsi yang masih merdeka namanya jalur Gaza, itu dibom setiap saat seperti ini. Ini pemandangan setiap hari. Maka ibu-ibu di Palestina itu, terutama jalur Gaza, mereka nggak sempat tidur malam pakai daster. Mereka tidur pakai mukena atau baju panjang, sudah mandi terlebih dahulu. Ketika ditanya, ya ibu-ibu mengapa tidur pakai baju panjang seperti mau bepergian? Karena kami siap sewaktu-waktu ada bom, kami insya Allah mati syahid. Itu kondisi di sana. Karena pengeboman tak terduga terus terjadi. Ini bukan kembang api,
Ini asli bom. Sudah ratusan bahkan ribuan yang meninggal dunia karena Israel dan komplotannya itu memang punya gerakan namanya Millennium Sejahtera. Millennium Sejahtera ini targetnya cuma 3. Satu, membunuh semua rakyat Palestina dan merebut tanah Palestina. Yang kedua, merebut Masjidil Aqsa, mau diratakan, diganti jadi Kuil Sulaiman. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan Palestina sebagai negara Israel Raya yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Jadi mereka punya impian di akhir zaman pengen menguasai dunia, mengendalikan dunia dari bumi Palestina. Ini Bapak Ibu sekalian, Israel mulai hampir putus asa, mau merebut Masjidil Aqsa nggak bisa-bisa. Mereka mulai menghancurkan masjid-masjid di sekitar Masjidil Aqsa, juga rumah-rumah penduduk Palestina yang di dekat Masjidil Aqsa, dan korbannya kebanyakan adalah anak-anak dan juga wanita karena nggak bisa lari cepat. Dan Masya Allah, mereka sangat banyak sekali jumlahnya, tetapi memang Allah Maha Adil. Meskipun banyak yang wafat dari saudara kita di Palestina, Allah berikan peluang ibu-ibu di sana punya anak banyak. Jadi rata-rata ibu-ibu di Palestina itu anaknya 10. Sehingga meskipun sudah banyak dibunuh oleh Israel, yang baru, generasi baru lahir terus. Dan rata-rata usia 8 tahun sudah hafal Quran. Usia 8 tahun, 9 tahun sudah hafal Quran. Masya Allah. Itulah yang menguatkan mereka, sehingga mereka diusir tetap bertahan di Palestina, tidak mau pergi, karena mereka mempertahankan kemerdekaan Palestina, pengen merebut kemerdekaan Palestina lagi, dan juga pengen pertahankan Masjidil Aqsa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau ini terjadi pada anak-anak kita, pada keluarga kita, Masya Allah, belum tentu kita sekuat mereka. Ini bukan film ya, ini asli ya, karena kantor kita di jalur Gaza, kita punya tim khusus untuk mengambil video dan foto yang belum tentu ini bisa didapatkan di YouTube maupun di medsos. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus mencintai Palestina? Yang pertama dan yang utama, karena saudara kita di Palestina tak lain dan tak bukan adalah anak keturunan para nabi dan rasul. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Lut, semua pernah hidup, berjuang dan tinggal di sana. Jadi yang sekarang mereka hidup di sana tak lain dan tak bukan adalah anak keturunan para nabi dan rasul. Ini program dari Amal Cinta Al-Aqsa Bapak Ibu sekalian, karena sudah sering terjadi pengeboman. Air di Palestina, terutama di jalur Gaza, itu 97% terkontaminasi, terracuni karena kena zat kimia sehingga tidak layak diminum manusia. Itu kemarin diteliti, air di sana itu diminumkan hewan bisa mati, disiramkan bunga bisa langsung layu, tapi terpaksa diminum saudara kita di Palestina karena langkanya air bersih. Makanya Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa terpanggil untuk membelikan tandon air yang kita pasang di setiap rumah
kemudian membelikan pompa air, dan juga kita sewakan truk-truk untuk kita kelilingkan agar semua rumah dapat tandon air. Ini truk ini masih kita sewa, harganya 1,2 miliar, ini sedang kita lelang juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, infak yang terkumpul pada malam hari ini, sedekah yang terkumpul pada malam hari ini, insya Allah satu yang utama akan kita manfaatkan untuk pengadaan air bersih di Palestina, karena Nabi bersabda tidak ada sedekah yang lebih baik kecuali sedekah air. Orang nggak makan 3 hari, kalau minum air insya Allah masih peluang hidup. Tapi kalau dibalik, makan tapi nggak minum 3 atau 4 hari, bisa jadi akan meninggal dunia. Maka ini terus kita upayakan agar tandon air ada di setiap rumah. Dan yang luar biasa adalah semua dana yang kita pakai untuk membelikan tandon air, juga pompa air, juga untuk menyewa truk-truk yang ada, semua dana berasal dari infak dan sedekah umat Islam Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Ini Masya Allah, terus kita kirimkan dana ke sana untuk kita belikan tandon di sana, dan kita bagi terus menerus. Nah, ini yang angkat galon ini sedang di Indonesia sekarang, sedang kita kelilingkan juga relawan kita yang asli sana. Masya Allah, air ini penting banget. Insya Allah infak dan sedekah malam hari ini yang terkumpul akan kita manfaatkan untuk pengadaan air bersih. Subhanallah, mereka mulai bahagia karena mulai tersedia air bersih di tengah-tengah mereka dan di setiap rumah mereka. Indonesia melimpah air, saking melimpahnya itu keran kadang ada yang bocor, terus menetes dan nggak habis-habis. Subhanallah, sementara di sana langka air. Yang kedua, Mas Imam, program yang kedua, ada banyak program kita, tetapi yang utama cuma 3 yang pengen kita terangkan pada kesempatan kali ini. Program yang kedua adalah membangun ulang masjid-masjid di sekitar Masjidil Aqsa yang dibombardir oleh Israel. Bapak Ibu sekalian, karena Israel ini hampir putus asa, pengen merebut Masjidil Aqsa nggak bisa-bisa, mereka mulai mengebom masjid-masjid di sekitar Masjidil Aqsa. Ada Masjid Imam Syafi'i, itu sudah dibom 2 kali, tapi dibangun ulang oleh umat Islam Indonesia. Ada Masjid Syekh Ijlin, itu di pinggir pantai, dibom juga sudah dibangun ulang. Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa juga membangun ulang masjid namanya Masjid Syuhada, 4 lantai dibom, hancur lebur rata jadi tanah, dinamakan Masjid Syuhada karena saat itu lagi banyak jamaah kemudian dibom sehingga banyak yang syahid. Nah, alhamdulillah sekarang sudah dibangun oleh Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa, sudah selesai 2 lantai, tinggal 2 lantai lagi karena total dulu 4 lantai, ini sudah selesai lantai kedua, dan ini pemasangan karpet lantai kedua. Lagi-lagi semua dana yang kita pakai untuk membangun ulang Masjid Syuhada ini di jalur Gaza, Palestina ini, dan juga pembelian karpet segala macam, semua berasal dari infak umat Islam Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Maka Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid atau membantu pembangunan masjid, meskipun hanya membantu 1 batu bata, itu sama dengan telah ikut membangun masjid. Nanti di akhirat insya Allah akan dibangunkan 1 rumah di surga. Logikanya kalau kita dapat rumah di surga, otomatis kita pasti dijamin masuk surga. Ini namanya Syekh Usamah, 21 tahun, sudah pernah kita kelilingkan di Indonesia. Kemarin dia pulang ke Palestina, kita minta beliau ngecek apakah lantai 2 Masjid Syuhada udah jadi. Beliau laporan ke kita. Saya Usama Anwar dari kota Gaza, Palestina. Saya pernah sama Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa di Indonesia. Tapi sekarang saya sama tim Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa di kota Gaza, Palestina. Alhamdulillah, Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa sudah bikin karbit ini yang warna merah di Masjid Syuhada An-Nusairat. Nas'allah subhanahu wa ta'ala an yakun fi mizani hasanatina jami'an. Terima kasih banyak. Iya, ini program kedua, semoga Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi. Yang ketiga, terakhir, program yang terakhir yang paling utama adalah
saat ini saudara kita di Palestina juga Ramadan sama dengan kita, puasa sama dengan kita, taraweh sama dengan kita. Bedanya mereka tidak tersedia makanan untuk sahur maupun buka puasa. Karena tinggal di pengungsian, langka makanan, minuman, mereka paling membatalkan ataupun sahur hanya air putih dengan tambahan 1-2 kurma untuk 3 kurma. Maka sejak tahun kemarin Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa terpanggil untuk menyiapkan paket buka puasa dan paket sahur. Karena apa? Di Indonesia hampir setiap masjid, termasuk masjid kita ini, insya Allah namanya buka puasa melimpah, betul? Melimpah ruah. Nah, kita pengen kita nggak cuma menikmati di sini, tapi kita juga menikmati saudara kita yang bahagia karena kita siapkan buka puasa dan sahur dengan layak. Alhamdulillah, ini syuting tahun kemarin kita sudah mengirimkan dana ke sana untuk dibelikan paket buka puasa dan sahur. Tahun ini kita sudah ngirim dan yang terkumpul malam ini nanti juga akan kita kirim ke sana untuk kita belikan paket sahur dan buka puasa. Iya, ini Masya Allah. Terus setiap rumah kita bagikan, kita antar satu persatu agar mereka merasa terhargai, termanusiakan. Dan Alhamdulillah mereka bahagia sekali. Dan ingat, kita kalau memberikan buka puasa untuk orang yang sedang puasa, satu orang saja sama dengan telah mengenyangkan seluruh manusia. Pahalanya sangat besar sekali. Dan semua dana yang dimanfaatkan Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa untuk membelikan paket buka puasa dan sahur itu semua berasal dari sedekah umat Islam Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Iya, cukup Mas Imam. Iya, sekarang Bapak Ibu sekalian, ini ada kaitan video ini dengan Syekh Anas Jabir. Syekh Anas Jabir malam ini akan bagi-bagi hadiah berupa macam-macam yang mau dibagi. Tetapi hadiah ini syarat dan ketentuannya berlaku. Insya Allah hadiah ini ada kaitan dengan kondisi sejarah kita di Palestina. Jadi nanti yang pengen dapat hadiah ini cukup dengan ikut berinfak, bersedekah. Yang semua infak dan sedekah itu akan kita manfaatkan untuk membantu saudara kita di Palestina. Mana Mas Imam? Ada apa saja yang bisa kita tawarkan malam ini? Mas Imam, tim Aca mana? Yang sajadah dulu, mana sajadah? Adakah sajadah? Ayo gerak cepat, waktu kita terbatas. Ya, kalau bisa 9:30 lebih dikit sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, ini kita sedang mewakili rakyat Palestina. Insya Allah Syekh Anas Jabir akan memberikan sajadah asli dari Palestina ini. Ini kita beli di sana langsung karena kita mengirimkan tim setiap 3 bulan sekali ke sana. Syekh Anas Jabir akan mewakili rakyat Palestina memberikan sajadah asli Palestina ini, asli dari Palestina ini untuk siapapun yang bismillah malam ini mau berinfak, mau bersedekah 10 juta rupiah. Uangnya tidak harus malam ini, uangnya bisa diangsur 1-2 bulan, uangnya bisa nunggu panen boleh, nunggu gajian juga boleh, diambil ke rumah juga boleh, ditransfer juga bisa. Intinya malam ini cukup menerima hadiahnya, uang infaknya bisa menyusul. Bismillah, kita punya waktu kurang lebih 1/4 jam. Ada yang mau ambil? Silakan, 10 juta rupiah. Oh hebat ya, di sini anak kecil aja mau ambil ya. Itu betul? Betul? Betul atau tidak? Betul adik? Mau maju? 10 juta rupiah, silakan. Kemarin kami dari Palopo, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah ada yang ikut donasi 50 juta rupiah, subhanallah. Ya, ini enggak 50 tapi cukup 10 juta rupiah. Yang mau ikut silakan. Bapak Ibu sekalian, ingat, harta yang kita makan pasti akan habis, bahkan sebagian jadi kotoran. Harta yang kita simpan-simpan bisa jadi fitnah dan rebutan. Tetapi harta yang disisihkan untuk infak jalan Allah, bersedekah jalan Allah, insya Allah harta itu yang abadi, yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Ada yang mau ambil? Silakan, 1 juta rupiah.
Oh ini anak-anak ikut semua ini ya. Betul adik? Iya silakan. Mana bapak ibunya mana? Ada yang mau ambil silakan. Cukup dengan infak 10 juta rupiah. Syekh Anas Jabir akan berikan kenang-kenangan berupa sajadah khas Palestina. Kita punya waktu tinggal 14 menit. Silakan. Ada Bapak Ibu sekalian? Iya, ada. Mana? Ada? Mana Mas? Oh, anak-anak lagi. Ada yang mau ikut? Cukup dengan infak 10 juta rupiah. Uangnya tidak harus sekarang, bisa diangsur 1 sampai 2 bulan. Insya Allah semua infak yang terkumpul, sedekah yang terkumpul akan kita manfaatkan untuk membantu saudara kita di Palestina. Satu untuk pengadaan air bersih, yang kedua tolong di setel apa Masjidil Aqsa-nya. Yang kedua untuk program iftar dan sahur, yang ketiga untuk membangun ulang masjid. Oke, ini saya taruh dulu, masih saya tunggu, barangkali ada yang mau ikut. Sekarang yang kedua, Syekh Anas Jabir akan berikan kenang-kenangan. Ada sorban khas Palestina. Ini cukup dengan infak 5 juta rupiah. Silakan, yang mau ikut bisa angkat tangan ke depan. Ingat, waktu sedekah terbaik kata Nabi ada 4. Yang pertama di saat kita masih hidup dan masih sehat. Yang kedua kata Nabi di saat kita terlalu cinta dengan harta kita, nggak pengen berkurang sedikit pun, kita perlu bersedekah agar nggak tersesat seperti Qarun. Yang ketiga takmulul ghina, waktu sedekah terbaik adalah di saat kita pengen kaya, pengen sukses, pengen nolong banyak orang. Bersedekahlah, nanti impian kita dilancarkan oleh Allah. Yang keempat, waktu sedekah terbaik saat tahsyal faqr, saat takut miskin, takut bangkrut, takut ketipu, bersedekahlah, nanti harta kita dijaga oleh Allah. 5 juta rupiah, ada yang mau ambil silakan. Ada? Alhamdulillah ada. Takbir, Allahu Akbar. Ayo anda silakan langsung maju ke depan. Kalau untuk urusan umat boleh sedekah terang-terangan. Nabi biasa lelang setiap habis subuh. Tapi kalau untuk nolong adik, kakak atau tetangga dekat, cukup tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Ini ada yang ikut 5 juta rupiah. Ayo anda silakan. Saya langsung berdiri berikan kepada beliau ini, masya Allah luar biasa. Ada lagi yang mau ikut silakan. 5 juta rupiah. Ya, nanti akan ada lelang yang lebih kecil. Jadi tolong bersabar. Ini sekarang ada. Masya Allah. Ya, silakan. Ya, adik-adik santri pesantren Ramadan semuanya turun. Kalau memang cinta Al-Quran, nanti foto bersama Syekh ya. Ayo turun semua, ayo turun. Ini pesantren Ramadan. Ayo pesantren Ramadan, santri langsung foto dengan Pak Yai, dengan Syekh Anas. Langsung cepat-cepat.